Semoga apa yang telah kita lakukan tadi mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan semakin sempurnanya ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini, dan semoga Allah terus memberikan kepada kita anugerah rahmatnya dalam sisa bulan Ramadan ini. Kita tetap ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ibadah kepada Allah dan mengisi hari-hari kita dengan berbagai macam amal ibadah. Di malam hari kita lakukan qiyamul lail, kita membaca Al-Quran, dan kita sudah berada di akhir 10 yang terakhir di bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala, para ulama berkeyakinan bahawa turunnya Lailatul Qadar itu kebanyakan terjadi pada 10 terakhir di bulan Ramadan ini, dan dikecilkan lagi 10 bulan Ramadan di malam-malam yang ganjil. Mudah-mudahan saat diturunkan Lailatul Qadar kita senantiasa dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada berbuat maksiat kepada Allah, sehingga kita mendapatkan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang beribadah selama 1000 bulan atau 83 tahun. Allahumma amin. Baik Bapak-bapak jamaah sekalian, pada hari ini kita sampai kepada hikmah yang ke-20 dari kitab Hikam Athaillah Ibnu Athaillah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi daraini amin. Ma aradat himmatu salikin an takifa indama kushifa laha illa wa nadathu hawatiful haqiqati alladhi tatlubu amamaka wa tabarrajat zawahirul mukawwanat illa wa nadathu haqa'iquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Tidak berkehendak semangat seorang yang berjalan menuju Allah untuk berhenti ketika terbuka padanya sebagian dari gaib, melainkan diperingatkan oleh hakikat. Bukan itu tujuanmu, melainkan bukan itu tujuanmu, teruslah engkau berjalan. Demikian pula tidak tampak kepadanya keindahan, melainkan dipanggil oleh hakikatnya. Sesungguhnya kami ini semata-mata sebagai ujian, maka janganlah kamu tertipu sehingga kamu menjadi kafir. Baik, hikmah yang ke-20 ini adalah merupakan peringatan bagi orang-orang yang sedang menjalankan sebagai seorang murid yang sedang menuju Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu di dalam menjalankan suluk itu mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya beda dengan dahulu ketika kita tidak ikut di dalam suluk. Suluk itu artinya perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika kita masih bebas, seseorang itu diganggu oleh setan untuk berbuat maksiat. Setan menggoda kepada kita
agar supaya kita berbuat maksiat. Syaitan mengajak kepada kita dulu ketika belum ikut di dalam suluk itu, dia digoda oleh setan untuk berbuat maksiat, berbuat zina, berbuat berbagai macam itu. Kemudian mereka mengikutinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang tadi, kemudian dia masuk dalam suluk. Artinya dia kepingin menuju ma'rifat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ingin mendapatkan anugerah ma'rifat Allah Subhanahu wa taala itu namanya. Seorang murid itu namanya salik, ya. Nah, kalau dulu ketika dia belum ikut di dalam suluk, belum mengaji, godaannya di luar itu, setan menggoda adalah mengajar kepada kita untuk berbuat maksiat, untuk menentang perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan sholat kadang-kadang, minum arak kadang-kadang sebelum dia ikut di dalam suluk tadi. Kemudian ketika seseorang itu mengikuti suluk ngaji, ya, maka dia ikut wiridan, ikut ngaji juga, maka ujiannya beda. Setan itu menggoda dengan cara-cara yang lain. Maka di sini Ibnu Athaillah menganjurkan bagi orang-orang yang salik itu jangan berhenti. Ketika kita ini di perjalanan, orang-orang yang salik, orang yang ingin mencapai makrifat kepada Allah itu, di tengah-tengah jalan itu banyak godaan-godaan. Disitulah setan menggoda kita. Setan akan menggoda kita di perjalanan-jalanan itu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan gunung supaya menjadi emas. Rasulullah menolak itu. Dan banyak sekali yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perjalanan ketika melakukan Isra Mi'raj, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghiraukannya. Nah, begitu juga orang-orang yang salik ini, nanti di tengah perjalanan itu banyak godaan-godaan. Mungkin di antaranya nanti Allah akan menguji kita dengan pekerjaan, dengan keadaan di tempat lain, di sana enak. Ini ujiannya. Karena seorang salik ini, kemudian dia diingatkan. Jadi kita, Ibnu Athaillah mengingatkan agar supaya kita ini jangan terlena. Kalau kita sudah ingin mencari Allah Subhanahu wa taala, ingin wasul kepada Allah, sedang belajar dengan seorang guru, maka jangan kemana-mana. Ini karena setan selalu menggoda. Mungkin digodanya dengan janji-janji, ya. Kalau dulu setan menggoda kita supaya kita maksiat. Bagi seorang salik ini setan beda godaannya. Godaannya setan macam-macam. Sana ada dunia. Kalau kamu keluar daripada pengajian itu atau dari tempat sulukmu itu, kamu akan mendapatkan rezeki yang luas. Nah, maka sehingga kita digoda. Nah, di sini Ibnu Athaillah mengingatkan, jangan kamu menghiraukan itu. Engkau sedang menuju Allah Subhanahu wa taala. Berjalan terus menuju Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Abdul Hasan As-Sajili memberikan nasihat. Beliau mengatakan, wahai orang-orang yang lagi suluk, janganlah engkau memperhatikan manusia, tapi perhatikan Allah Subhanahu wa taala saja. Kecuali orang-orang yang menunjukkan kamu ke jalan suluk itu. Kamu jangan bergaul dengan orang lain atau mengikuti nasihat-nasihat selain Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang menunjukkan kamu ke jalan, atau seorang mursyidmu, seorang gurumu yang akan menunjukkan kamu ke jalan menuju Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena itu adalah merupakan ujian-ujian yang akan didapatkan seorang yang lagi mencari Allah Subhanahu wa taala, yang sedang suluk. Itu ujiannya banyak. Kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kita.
Ingatlah bahwa semua itu terjadi adalah karena takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Ada disebutkan di sini itu semua adalah fitnah. Ya, itu adalah fitnah saja. Fala takfur, maka kamu jangan kufur. Jadi nanti di jalan-jalan itu ada ujian-ujian, ya mungkin supaya kita berhenti untuk belajar, berhenti kita dengan jalan ini, jalanmu, karena kita masih panjang jalan itu. Nanti datang banyak lagi yang datang kepada kita. Nanti suatu saat kita melihat sesuatu yang aneh. Mungkin kita pada saat itu di perjalanan kamu bisa terbang. Lalu kamu merasa bisa berjalan di atas air. Lalu merasa wah aku sudah wali. Nah ini. Jangan begitu. Kalau kita sudah merasa sudah bisa lihat karomah-karomahnya keluar. Karena dia sedang belajar ini menuju kepada Allah itu nanti ada ujian-ujian di tengah jalan itu. Kadang-kadang ujian kekayaan, pekerjaan, tempat yang lebih layak, sehingga kita itu diuji kesabaran kita. Kalau kita gagal, maka kita keluar daripada jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, terputus, bahkan menjadi turun derajatmu yang semestinya sudah mencapai. Sudah lama kita belajar, sudah kita berusaha untuk mencapai menuju kepada ma'rifat tadi. Begitu sudah hampir sampai menuju pada puncaknya, engkau terlena dengan godaan ini sehingga menjadi turun lagi. Tidak akan sampai kepada ma'rifat itu lagi. Ini godaan-godaan ujiannya banyak sekali. Di antaranya sehingga kita sudah merasa, aku sudah sudah menjadi seorang wali. Bagaimana keadaanmu sekarang? Ya setan menggoda kita. Mana keadaanmu sekarang sudah beda dengan dulu. Sekarang ini kamu sudah menjadi wali Allah. Itu nanti ada di sana. Sehingga apa? Kalau sudah menjadi wali, sudah berhenti, dia tidak lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi menuju kepada ma'rifat tadi. Padahal itu belum. Tujuanmu masih jauh. Nanti di perjalanan itu banyak hal-hal yang aneh. Mungkin kita dijadikan Allah Ta'ala kasih rezeki yang luas, sehingga kita lupa dia, kita tinggalkan saja. Aku kalau di sana terus, saya tidak maju-maju. Padahal tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, surga dunia yang kita cari tadi itu sudah dekat. Kalau kita kemudian kita mengikuti hawa nafsu kita, lalu kita tidak sesuai dengan petunjuk guru, ataupun kita keluar dari tempat tersebut tanpa Allah yang memberikan arah kepada kita, nanti Allah akan menunjukkan kepada kita. Jangan kita berandai-andai di dalam hati kita. Seandainya seandainya ini. Itu semua adalah bisikan-bisikan setan. Seandainya, jikalau, itu semuanya adalah merupakan bisikan-bisikan setan. Seandainya ini, seandainya itu. Kalau seandainya saya keluar dari sini atau dari pengajian ini, saya akan mencari mungkin saya menjadi lebih hebat daripada ini, akan menjadi seorang saudagar kaya dan sebagainya. Mungkin di tengah perjalanan kita juga akan diuji, mungkin ditawari ini itu yang menggiurkan kita sehingga kita akhirnya meninggalkan Allah, sehingga derajat kita yang semestinya udah sampai menjadi turun lagi kita derajatnya. Karena seorang salik itu dia adalah sedang menaiki tangga. Tangga itu ibaratnya adalah ada tingkatan-tingkatannya. Jadi untuk lebih mudah saya gambarkan, seorang salik itu adalah seperti kita ini sekarang. Jadi manusia ini semuanya, semua manusia itu adalah yang disebutkan oleh Rasulullah an-nasu niyamun. Kebanyakan manusia itu adalah sedang dalam keadaan tidur. Tidur itu lupa dengan tugasnya dia dari Allah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ibaratnya kita ini adalah sebuah bangunan. Bangunan itu pasti ada lantai dasarnya. Lantai dasar itu adalah itu yang dihuni oleh orang-orang, semua manusia. Seorang yang sudah makrifat juga ada di lantai dasar itu. Ya, orang yang maksiat juga di sana. Orang salik itu juga di sana. Mereka terlena tidur. Mereka seakan-akan dia disibukkan dengan dunia yang dia hadapi itu. Ada orang yang kemudian berbuat maksiat dan sebagainya. Wa idza matu intabahu, ketika dia mati baru dia sadar